hari ini aku dan teman aku mau kemana? Kita mau hiking di Gunung Sibaya. So stay tune. Ini alat-alat yang kami bawa. Ini dalamnya ada alat-alat pokok kayak makanan, baru perlengkapan sholat dan lainnya. Dan di sini ada kayak hydropack, baru ada kacamata dan lain sebagainya. Jadi kalau dari Kabanjahe mau ke Pos 1 Sibaya itu kita tinggal naik angkot yang ini, angkot Kama. Itu biasa lewat juga di Jalan Lingkar dan langsung diantar ke Pos Sibaya. Memang harganya tapi agak pricey sih. Tapi ya worth it sih. Oke guys, jadi ini kita udah sampai di pos satunya, di pintu rimbanya. Nah ini temen aku lagi ke toilet sebentar. Jadi kalian kalau mau toilet itu bayar 3.000 ya. Ada di depan, di samping pos pertama. Nah ini sebelum kita naik, kita harus registrasi dulu nama dan asal diri kalian, biar kalian tuh gak hilang. Guys, jadi ini kami udah sampai di pos satunya. Jadi ini di pos 1 untuk masuk ke dalam gunungnya ini. Jadi di sini juga ada information, jadi kita tuh biar tahu lah ilmunya tentang di sini tuh apa aja. Oke guys, jadi kita langsung aja naik dari pos 1 menuju ke pos 2. Ini sebenarnya jalur yang paling curam menurut aku dari pos 1 ke pos 2. Kenapa? Karena ini jalannya satu nanjak semua, kayak nggak ada ratanya gitu kan. Memang jalannya bagus di aspal, tapi karena aku juga pendaki pemula, jadi super kemakan banget sih tenaga aku dan teman-teman di sini. Menurut aku pribadi, Gunung Sibaya ini sebenarnya cocok-cocok aja sih untuk semua pendaki pemula. Kebetulan ini juga first time aku hiking dan langsung ke Gunung Sibaya. Tapi sebelum itu aku juga udah banyak latihan ya. Kayak misalnya aku tuh jalan kadang pagi tuh jauh banget gitu, kadang lari pagi atau semacamnya. Intinya aku ada exercise untuk body aku, untuk melatih ya otot-otot tangan, otot badan, otot kaki semua deh. Pokoknya kalian tuh sebagai pendaki pemula, kalian harus ada yang namanya persiapan fisik sebelum kalian naik gunung. Karena selandai apapun gunung itu tetaplah gunung. Jadi resiko tuh pasti sangat besar. Oke guys, selamat datang di pos 2. Nah, kalau udah area terbuka gini, tandanya kita udah berada di pos 2. Di depan itu ada posko-posko kecil yang biasanya tuh jual jajan-jajan, tapi sekarang kayaknya lagi tutup atau lagi direnovasi gitu. Baru juga di sebelah kirinya, di samping jalur pendakian ada masjid, tapi aku nggak ke-record. Jadi kalian bisa sholat dulu atau bisa istirahat sejenak sebelum naik ke next posko. Wah, teman, jadi kami ini udah lewat pos 2 dan ini udah di Hutan Pandan ini. Kalau udah lewat Hutan Pandan ini udah deket seharusnya. Guys, halo guys, semangat, mantap ya. Karena kondisi daun-daun yang begitu rapat, sehingga komposisi cahaya yang masuk ke dalam hutan ini cukup sedikit. Jadi terbilang agak gelap sih sebenarnya. Tapi jujur,
hutannya bagus banget. Aku kadang kayak terharu gitu kan. Wah, Masya Allah, ternyata ciptaan Allah itu begitu agung, begitu indah banget kalau kita lihat secara langsung. Dan aku bersyukur banget aku bisa mencoba pengalaman baru untuk hiking ini karena juga aku pengen banget. Tapi alhamdulillah kesempatannya sekarang pas lagi KKN bareng teman-teman baru juga. Dan semoga dengan adanya kita berkunjung ke alam, kita makin meyakini dan makin percaya bahwa kita ini sangat kecil loh di mata Tuhan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaannya yang lain, baik itu langit, baik itu gunung dan lain sebagainya. Jadi buat apa merasa sombong kalau kita aja sekecil ini. Jarak harus jurang. Oke guys, sekali lagi kami nyampe. Ini treknya udah menanjak semua dan bebatuan. Ya sedikit lagi. Udah di dekat puncak. Temen aku masih di belakang. Sekali lagi kita bakal sampai puncak ke situ. Itu yang kecil itu guys. Ini. Oke, semangat. Di kaki Gunung Sibayak ada sebuah kawah yang cukup besar, tapi sekarang lagi kosong. Mungkin juga karena lagi musim kemarau atau gimana, aku juga kurang tahu. Tapi biasanya kalau lagi musim hujan itu ada airnya seperti air belerang pada umumnya. Seperti yang bisa kalian lihat, banyak banget orang yang nulis nama-nama, entah nama pacarnya atau nama dia sendiri di kawah tersebut. Menurut aku ini please jangan ditiru dan jangan dinormalisasikan. Ini sama aja kita tidak menghargai alam dan tidak memberikan contoh kepada teman-teman pendaki lainnya dan bisa memicu orang lain untuk meniru hal yang sama. Jadi coba hargai alam bagaimana mestinya, jangan dikotori, biarlah alam itu alami dengan sendirinya. Healing ke alam itu menurut aku bukan hanya sekadar proses untuk mengosongkan atau mengendalikan isi pikiran, tapi juga proses untuk mengenali diri lebih dalam. Jadi, cintai dan hargai alam kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan vandalisme atau sebagainya, agar anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan dan kesejukan alam yang sama. Di Sulawesi. Di Sulawesi. Sampai udah kita lewatin guys, lihat. Dari sana dari turun naik ke sini, naik sini lagi. Manjat-manjat tebing dan sampai ke pucuk sana. Masih jauh. Kayaknya kalau kita tambahin sen galau cocok nih. Tuh, ada tali. Jadi kita harus naik ke atas sana. Ya.
Kak putus kan ya? Enggak kuat tuh. Dah. Belum, tarik lagi. Biar berhenti di tengah, biar reviewin kita. Ya, ikat pinggang. Kenapa? Karena ini dari belakang. Tunggu Zahra biar kau nanti di video. Tinggi di batunya. Nggak bisa, Mei. Tinggi kali di batunya. Nggak mau. Nggak bisa. Guys, we did it. Sibaya. First time ever. Akhirnya aku hiking dan gunung pertama aku adalah Gunung Sibaya. Semoga next time aku bisa mendaki lebih banyak gunung lagi. Amin. Alhamdulillah. Setelah puas ngambil foto dan capturean di atas, kami langsung turun ke bawah karena sumpah udah lapar banget. Soalnya pagi pun kami cuma makan nasi putih sama mihun doang di posko, dan itu kami setelah perjalanan kami nggak ada makan apa-apa, dan palingan istirahat di jalan cuma makan sosis. Dan ini udah super lapar banget, jadi kami langsung turun ke bawah dan cari tempat yang datar. Itu ada di area camp, di area camping yang ada dekat kawah. Setelah makan kami langsung turun melanjutkan perjalanan ke bawah, karena juga ini udah di luar dari estimasi turun kami. Yang seharusnya tadi turun itu pukul 2, tapi ini juga udah pukul 3. Sedangkan kami udah janji sama angkot bawah itu jam 3 udah sampai di bawah. Jadi kami buru-buru turun, soalnya juga mau ngejar angkot kan, takut angkot Kama itu nggak ada lagi di jam terlalu sore. Jadi ya. Oke guys, mungkin sekian perjalanan kami ke Gunung Sibaya. Semoga ada next video lainnya yang bakal aku buat dan bakal aku update di YouTube aku ya. So jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya aku bisa semangat lagi buat konten. Terima kasih udah nonton and bye-bye.